biasanya kan ada dampaknya ya dokter, mohon maaf bisa terjadi kelumpuhan atau gimana, ini gimana sih maksudnya? Dari penelitian-penelitian baru dari pengalaman-pengalaman sebelumnya belum ada kejang demam sendiri dilaporkan bahwasannya mengakibatkan kefatalan seperti itu. Tapi setelah kejang ada beberapa persen memang yang mengatakan dia akan terjadi kelemahan, tapi itu bersifat cuma sementara, akan pulih dengan sendirinya juga nantinya. Oh begitu. Bukan yang bisa menyebabkan mungkin mati separuh, kemudian bisa lumpuh seterusnya, begitu dokter? Bukan, itu berbeda lagi. Oh, itu berbeda sudah lagi. infeksi di otak. Ini kan tadi seperti yang awal dikatakan bahwasannya kejang demam ini bukan karena adanya proses kelainan di otak. Tetapi bermula dari kejang terlebih dahulu, begitu dokter? Untuk kejang demam sendiri, Iya. ini biasanya demam dahulu. Demam yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya kejang. Maksud tadi nih dokter, karena pengalaman nih ya, depan rumah, kemudian ada tetangga-tetangga, dia awalnya demam, terus kejang, terus tiba-tiba setelah sembuh kemudian melemah, jadi akhirnya sampai saat ini jadi mati separuh, kemudian ada yang menyebabkan jadi koma selama hidupnya gitu. Biasanya kalau seperti itu kita pertama lihat usia. Kalau kejang demam itu seperti yang paling sering 6 bulan sampai 5 tahun. Lebih dari itu jika ada gejala yang sama, kita harus pikirkan mungkin ada terjadi infeksi di dalam otaknya, atau mungkin karena ada penyakit namanya epilepsi juga. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau di rentang masih dalam kategori 6 bulan sampai 5 tahun, yang terbanyak adalah kejang demam. Demam yang seberapa sih bisa menyebabkan jadi kejang? Kan demam bisa kita ukur ya dokter ya, maksudnya ya, kan tidak selamanya demam itu bisa menyebabkan kejang. Benar, demam yang mengakibatkan kejang sebenarnya tergantung setiap anak ya, berbeda-beda. Tapi untuk kejang demam sendiri menurut definisi yang tadi sudah saya bicarakan, bahwasannya demam dengan di atas 38 derajat pada suhu pengukuran di suhu rektal seperti itu. Jadi ini pasti akan berbeda-beda. Anak-anak kita sendiri akan berbeda-beda dengan anak orang lain gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan saat-saat kita mendapatkan anak yang kejang demam ini? Apakah yang dulu itu katanya harus kita nyumpalkan, yang harus ada sendok lah? Sebenarnya apa sih yang dilakukan ini dokter? Pertama kali kalau misalnya apalagi untuk ibu-ibu ya di rumah jika anaknya kejang, pertama ya kita jangan panik terlebih dahulu. Buka pakaian anak semuanya, lalu miringkan, posisikan yang miring, ditakutkan mungkin sehabis makan mungkin nanti takutnya ada sumbatan kan di jalan napas, jadi miringkan dia dengan harapan ke kanan atau ke kiri dokter? Bebas saja. Kalau miringkan pasien dengan harapan jangan ada benda yang tertelan, bersihkan mulutnya, sekitarnya. Jika masih kejang si anak, kita dapat memberikan anti kejang, yaitu dari yang paling sering kalau dalam keadaan kita darurat ya, ibu-ibu biasanya punya obat kejang yang dimasukkan melalui rental dubur, diazepam untuk anak yang melalui dubur. Nah, baru setelah kondisi stabil, obat kejang ini sebagai catatan diberikan hanya jika ada kejang. Jangan kalau sudah berhenti kejangnya jangan Tidak usah lagi. Setelah itu ya kita ukur suhunya, kita pantau. Jika memang demam dapat diberikan obat demam, yaitu minimal per 4 jam bisa dapat diberikan obat demam. Setelah itu kalau memang kejang juga nggak bisa belum berhenti juga, kita dapat mengulangi penggunaan dari obat kejangnya 1 kali lagi. Nah, kalau tidak berhenti juga ya kita harus membawa ke rumah sakit yang terdekat karena ditakutkan kejangnya bakalan semakin sering.